Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pradita Ngabuburit. Di serial harian Skenario and Pertanyaan. Di sini dengan saya Kimi dan juga Saya Latifah. kali ini kita akan mengadakan podcast yang ya hevan-hevan aja selama di bulan Ramadan ini. Betul. Jadi gimana sob puasa hari ke-8-nya? Masih kuat kan? Masih kuat dong, masa nggak kuat sih? Belum 8 hari loh, belum sebulan ini, sabar. Oke. Jadi sambil ngabuburit bareng nih, aku mau tanya dan Kim, gimana Ramadan kali ini menurutmu? Ramadan kali ini sih ya asik-asik aja ya. Ya mungkin sekarang kita kan di sekolah Pradita ya, di boarding school nih, di asrama, yang berarti ya nggak di rumah. Berarti kan ada beda-bedanya ya. Tapi ya tetap sekolah-sekolah biasa aja, asik-asik aja tuh. Kalau kamu gimana tuh? Setuju banget. Yang selama ini ya, selama SMP aku tuh puasa tuh di rumah, sepi. Tapi di Pradita, wah seru banget, banyak temennya. Bener. Ya Banyak kan? temennya Spesial ya, banget. macam-macam ada kakak kelas juga. Ya, pasti kan makin rame di Ramadannya nih, ya nggak? Betul. Oke, jadi gimana sahurmu hari ini? Bangun pagi kan? Untuk sahur sih enteng lah, cuma bangun jam 3 doang. Apa tuh? Bangun jam 3 alah gampang. Bahkan aku nih ya, tahu nggak sih? Aku itu bangunin pembina loh. Bangun paling pertama jam setengah 2, jam setengah 3, bangun awal-awal bangunin pembina. Saya nggak? Alarm dong. Ih, masa? Iya dong ya, walaupun ya Jam berapa nih ayo yang masih di kamar segera berangkat sahur. Astagfirullah, masih ada satu lagi ya. Ayo buruan bangun, bentar lagi imsak. Kamu Nasrani ya? Oh yaudah. Oh ini masih ada satu lagi ternyata. Ayo nak buruan berangkat sahur, bentar lagi imsak. Ayo. merdeka. Kamu ngindur ya? Ayo. Bunuh. Ayo buruan. Udah lagi imsak. Udahlah, terserah kamu kok kayak gini. Saya tinggal ya. Udah imsak. Ya Allah. Kan lagi. Kamu tuh udah beberapa hari kayak gitu terus mungkin. Masa nggak makan lagi tuh? Tapi aku ada makanan sih di bawah. Ada ya? Makan, iya. Boleh minta nggak? Ambil aja. Beneran nih? Iya, makannya dulu. Makasih ya. Dan buat aku Iya, nih. Iya, susunya juga diminum. Serius nih. Iya, makan. Makasih loh. Ya, Alhamdulillah. Makanan. Ya gitulah. Ada ya, sesuatu nih, pasti ada lah, sesuatu. ya. Oke. Kayaknya kalau cuma kita berdua yang di sini kurang seru deh. Ngabuburit tuh kan bareng-bareng. Bener banget. Tapi siapa nih namun kita nih sekarang nih? Siapa ya? Tadi kan udah disebutin di awal-awal tuh namanya tuh. Ayo, inget gak tadi namanya siapa aja? Kak Hasan sama Kak Rio. Betul nggak sih? Bener banget. Jadi langsung aja kita panggil kan Kak Hasan dan juga Kak Kak Rio. Rio. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana nih kabarnya Kak? Wah, silakan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke, Masih sobat. kuat kan Kak puasanya? Ya, pastilah. Masih. Oke, teman-teman, jadi di sebelah saya ini ada Kak Hasan yang merupakan Wakil Ketua OSIS di SMA Pradita Dirgantara. Beliau nih. Kak Hasan ini dari Maluku Ternate ya? Iya, Maluku Utara. Maaf, ya, Maluku Utara. Jauh tuh. Iya, jauh. Dan juga ada Kak Rio, Ketua Rohis kita. Halo. Nih Kak Rio ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Sebagai intermezzo nih awal-awalnya mungkin bisa nih cerita dulu nih gimana rasanya ya di Pradita nih, gimana rasanya sih Kak? Nah, untuk kalau Ramadan di rumah sama Pradita itu sebenarnya gak ada beda ya. Cuman kalau di Pradita itu plusnya itu bareng teman-teman yang lain. Jadi kan kalau di rumah itu kan mungkin karena teman-teman jauh dan mungkin teman-teman SMP alumni itu masih ada kesibukan lainnya. Kalau di sini ada teman-teman yang lainnya juga dan lebih teratur aja, kita bisa bukber bersama langsung tanpa wacana. Betul. Setuju banget. Gimana? Menurutmu gimana San? Ya itu nggak ada beda sih sebenarnya, cuman ya lebih seru aja sih di Pradita nih, kayak nggak kerasa gitu puasa gitu, tiba-tiba bangun sahur tiba-tiba udah mau buka aja gitu. Kan kita bareng teman-teman kan, bener kata Rio tadi, kayak
mungkin kalau di rumah kan lebih boring gitu sendiri, terus Iya, bener. lebih, kalau aku sih ngerasa puasa di Pradita lebih produktif sih kayak. Alhamdulillah. Udah produktif. Ngaji terus ya kan, Kak? Alhamdulillah. Iya. Tarawihnya aman nggak tarawihnya kak? Alhamdulillah. Aman, aman. Oke, selama di sini nih puasa Kak Ramadan, kira-kira tuh yang unik tuh apa sih Kak yang membedakan dari puasa-puasa biasanya? Pertama sih kan udah jelasin ya tadi bareng teman-teman. Terus kedua di sini juga kan ada teman-teman yang nonis juga kan. Oh Ya, iya. nonis, teman-teman yang nonis ini kan kita sistemnya berasrama kan. Jadi pembina itu ngebangunin sahur dan lain-lain. Jadi walaupun kita dibangunin sahur pembina nih, alhamdulillah nonis ini sangat care terhadap kita ya. Jadi kadang teman sekamar itu, ya, teman sekamar saya kebetulan nonis, dia ngebangunin saya karena mungkin dia bangun duluan dan ngebangunin saya. Rio, ayo sahur gitu kan. Seru banget tuh pastinya. Terus ini toleransinya sangat ini ya. Dan kalau pas bukber juga kan, bukber itu kan bareng-bareng di masjid. Kita juga yang nonis ternyata ikut juga gak apa-apa. Pada ngambil snack, karena snack yang pada pagi hari kan dipindahkan menjadi maghrib sekalian untuk jadi takjil juga kan. Jadi ya perbedaannya juga di sini kesan toleransinya itu kerasa banget kan. Mungkin kalau di rumah itu kita sama tetangga-tetangga yang muslim-muslim aja, dan mungkin yang nonis-nonis gak terlalu inilah engage kayak di sini. Cuman kalau di sini kita selalu hari-hari ya San. Benar. Kalau dari aku yang bedain di rumah sama di sini, kalau di rumah itu bukannya lebih cepat karena WIT. Oh iya, iya, iya. di mana tuh ya kan jadi dia WIT, waduh. Lebih cepat. WIB agak nanti Iya, berarti. WIT agak nanti. Bukan jam berapa tuh kak? Jamnya maghrib. Oke, marinya masih bareng. Iya, tapi asik sih kalau sama, apalagi kan ada beberapa temanku juga yang nonis yang ikut puasa buat menghargai kita juga. Ada tuh, Kak? Ada beberapa ikut puasa gitu. Terus karena sekamarku tuh kebetulan Islam semua. Nah, jadi ya kita juga saling membangunkan gitu. Kalau misalnya dibangunin sahur ya semuanya bangun sahur, buka gitu. Ngabuburitnya juga bareng sekamar atau enggak selantai juga bisa gitu. Ngomongin sahur nih, saya jadi kepo nih. Misalnya ada nih yang telat sahur gimana tuh jadinya tuh? Waduh. Iya. Oh, aduh. Jadi kan sistemnya tuh kan dibangunkan pembina asrama ya. Telat sahur itu sebenarnya lebih ke faktor individu ya. Karena pembina sudah berusaha semaksimal mungkin kan, dengan kan di asrama ada mic, pasti itu kenceng banget. Ayo untuk yang muslim sahur gitu kan. Kalau yang telat sahur ya paling masih di ya telat sahur tapi jam 4 kurang 15-an. Kan kita sahurnya jam setengah 4 ya. Oh, gitu. 3.30-an. Jadi kalau segitu masih toleransi karena masih sempat sahurnya. Cuman kalau telat sahur sepenuhnya gimana tuh? Ya kalau yang telat sahur sepenuhnya sih itu kayaknya emang udah niat dari awal, karena apa ya, kalau di asrama itu kan kalau udah waktunya sahur nih pasti saling ngebangunin gitu. Mau yang Islam mau yang nonis biasanya saling ngebangunin gitu. Misalnya ya nonis bangun duluan, mereka langsung bangunin temennya yang Islam. Nah habis dibangunin mereka keliling biasanya kalau di lantaiku, dan sebenarnya satu asrama juga kayak gitu. Kita saling ngebangunin satu sama lain, semuanya bangun kita berangkat bareng-bareng garukan gitu. Ya cuman ya ada beberapa yang telat gitu kan, mungkin karena kecapean. Bukan Kimi kan? Waduh, bukan, aman. Oke sih. Saya sih baunya pagi banget ya. Terus itu kan sahur tuh masih pagi-pagi banget, masih pagi buta. Kira-kira nih di masjid kan, di sini ada masjid kan ya? Ada masjid Al Hadi ya. Iya. Di masjid tuh ngapain aja tuh pagi-pagi tuh? Kayak apakah ada kegiatan lain kah atau ada ngapain kah di situ? Coba Kak Rio apa? Oke. Ikan sahurnya itu kan setengah 4. Sedangkan azan subuh di sini tuh 4.25. Masih hampir sejam itu jedanya. Jadi kita kan makan nggak mungkin sampai sejam juga kan. Iya. Jadi paling 30 menitan itu masih jam 4, masih ada sisa 20 menit. Alhamdulillah banyak yang dari kita langsung ke masjid, langsung nyicil nih mau ngehatamin Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan itu bulan nuzul Quran juga kan. Dan spesial juga nih buat umat Spesial. muslim nih. Harus GB pahala sebanyak Pusreng. Muslim di bulan Ramadan ya. Iya, sama ya. Terus setelah itu kan kita sholat subuh seperti biasa, azan. Dan di Pradita ini alhamdulillah banyak anak Pradita juga yang agama Islamnya bagus, religiusnya. Jadi alhamdulillah imam-imamnya ada dari pengurus rohis, ada dari beberapa rohis juga, anak-anak Pradita. Lalu setelah itu ada tausiah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu tausiah dari kumpulan-kumpulan siswa juga, lomba Ramadan Cup. Nah itu nanti kita jelasin Ramadan Cup. Lalu
setelah subuh itu. Setelah tausiah kan sekitar jam 5-an lah, itu udah selesai, kita udah kembali ke asrama masing-masing. Tapi jadwal sekolah kan jam 7. Iya, Jam 7 baru masuk sekolah kan. Nah, jeda 2 jam itu tentu saja teman-teman banyak, alhamdulillah di asrama ada yang ngaji dan mungkin ada yang kecapean juga, jadi kembali beristirahat. Nggak nyindir ya. ibadah yang istirahat, penting ibadah. Tidur itu alhamdulillah di puasa ya. Iya, ibadah. Lalu kan itu personal care jam 6.45 kita berangkat sekolah, apel pagi, KBM seperti biasa sampai pukul 4. Nah, di pukul 4, nah ini yang banyak kegiatan di Ramadan Pradita ini. Pukul 4 sampai maghrib, 4 sore sampai maghrib. Jadi OSIS sama Rohis nih kita berkolaborasi ya kan? Iya, ada beberapa event gitu. Ada beberapa event ya. Salah satunya ya apa tuh Dan? Ada bazar kemarin. Bazar, oh ya bazar. bazar. Bazar nih. Jadi kita jualan-jualan takjil nih. Dan kemarin kan udah pertama kali kan premier. Dan Yes, alhamdulillah ternyata langsung sold out. Iya, Padahal aku nggak dapet iya, loh ya. Cuma dapat Dalam 1 jam, bahkan hampir nggak ada 1 jam. Iya, aku baru datang udah nitip temen gitu dari jam sebelum jam 4. Tolong beliin aku ya beberapa gitu. Pas datang duitnya yang dikasih lagi. Maaf udah habis. Kok itu kok bisa langsung habis Sakit hati. aja tuh, bisa langsung habis tuh. Gimana ya? Dia apa aja? jalannya tuh macam-macam. Pertama tuh yang ini menu-menu hari pertama tuh ada pisang aroma, ada es pisang ijo, ada terang bulan. Tapi saya lebih suka nyebutnya martabaknya, iya. martabak mini. Oke. Martabak mini. Lalu ada dimsum, pokoknya banyak lain aja. Dan waktu itu ibunya aja agak heran, kok bisa langsung sold out. Padahal niatnya itu mau cobain-cobain dulu, malah langsung sold. Jadi alhamdulillah gitu kan. Nah itu kan satu tuh bazar. Satu lagi apa tuh? Abis Rio bahas bazar nih, enak-enak makanan kan, siang-siang gini bahas makanan Rio. Oh iya. Ada namanya Ramadan Cup. Jadi Ramadan Cup. OSIS sama Rohis nih berkolaborasi untuk menyelenggarakan lomba-lomba olahraga yang diselenggarakan waktu bulan Ramadan ini nih. Jadi agar tetap produktif di bulan Ramadan. Nggak berarti kan kalau kita puasa terus kita nggak olahraga sama sekali, kan sama aja percuma gitu kan. Jadi tetap harus olahraga buat biar sehat. Jadi ada beberapa lomba ya, Rio. Seperti bola, terus apa lagi ya? Sepak bola ini nanti kan nanti ya kan. Kita nanti ada sepak bola, olahraganya itu sepak bola. Nah, sepak bola ini nanti diikutin oleh seluruh kelas 12, kelas 11, kelas 10 nanti ngirim perwakilannya satu tim. Nanti kita juga ngelawan staf-staf Pradita pas sepak bolanya ya kan. Kakaknya ikut nggak? Insya Allah. Enggak dong, kalau Rio ikut nanti nggak adil dong. Masa yang punya acara yang ikut lombanya. Dan menunggu sekali. Takutnya nanti hat trick. Nah, kan selain olahraga juga terus kan ada lomba-lomba keagamaan lainnya juga kan. Nah, tausiah yang pagi itu yang setelah subuh juga itu termasuk Ramadan Cup. Jadi lomba tausiah per kelas itu mengirimkan perwakilan-perwakilannya untuk kultum pagi setelah sholat subuh. Sama ada ya tilawah, lain-lain keagamaan dan lainnya banyak. Jadi Ramadan Cup ini lomba keolahragaan, lomba religi. Pokoknya Ramadan Cup ini kompetisi saat Ramadan agar kita tetap selalu produktif. Nah, ya betul. Gitu. Ramadan di Pradita yang pertama kali ini memang banyak banget berkahnya. Dari bazar, Ramadan Cup. Ya kan, Kim? Banyaknya ini saya jadi kepo nih. Kira-kira nih dikasih sama orang di sini apa saja sih persiapannya kok sampai sebanyak ini sampai sehektik ini gimana persiapannya? Penasaran tuh. Itu ya. Jadi persiapan pertama-tama jadi alhamdulillah kami udah ngerencanain teknis dan lain-lainnya jauh-jauh hari. Cuman karena ya kedinamisan jadwal, keadaan-keadaan yang tidak bisa ditebak ya kan. Nah, jadi ya ada beberapa revisi tapi ya walaupun kita nih harus standby terus-menerus kan. Jadi rapat setelah tarawih itu kan. Setelah tarawih kan itu biasanya ada waktu, alhamdulillah pembina ngasih waktu buat tadarusan di masjid kan. Gak seperti hari biasanya karena kalau selain bulan Ramadan itu kita dijadwalin ya saat jam setelah Isya langsung pulang. Harus pulang kalau nggak laporan dulu kalau mau ada kegiatan lain. Mau lanjut. Tapi alhamdulillah di Ramadan ini ada dikasih kelonggaran buat beribadah dan kelonggaran itu bisa kita manfaatkan untuk ngebahas persiapan ya dan lebih lanjut. Ya, jadi sebenarnya Ramadan ini kan sebenarnya sudah dipersiapkan dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman karena Covid lain-lain gitu kan, akhirnya kita nggak bisa ketemu Ramadan puasa bareng nih, makanya kita berpuasa bareng kan tahun ini. Jadi menurutku Ramadan tahun ini tuh benar-benar udah dipersiapin semua dari secara teknis apa aja yang mau diselenggarain dari dari H-1 sampai Lebaran sampai semuanya udah ada jadwalnya semuanya. Jadi udah teratur banget sih.
Tapi ya Ramadan ini pun tidak merubah apapun kegiatan sekolah. Kita tetap ada apel pagi, kita tetap KBM dari jam 7 sampai bahkan jam 4 kita masih KBM. Soalnya kan kita juga udah persiapan ya, mau ujian akhir gitu kan. Terus habis itu masih ada sorenya biasanya masih ada latihan-latihan peminatan gitu, TNI Polri ya, masih ada latihan tetap ya, biar kita juga kan jangan sampai Ramadan ini kita nggak latihan akhirnya kita jadi otot kita kaget gitu waktu selesai Ramadan gitu tiba-tiba olahraga di-push gitu kan, jadinya gampang cedera. Jadi tetap harus produktif lah dalam puasa ini. Nah itu bener banget. Jadi kayak pertama kalinya di Pradita Ramadan yang saya tunggu itu kayak overthinking. Kira-kira gimana ya di Pradita puasa-puasa itu? Apakah bakal capek banget? Tapi ternyata seru. Kayak ini yang benar-benar saya tunggu gitu. Jadi kan tadi saya juga notice ini kan pertama kalinya kita semua Ramadan di Pradita. Oh iya. Kan tadi kan masih ada di rasa-rasa di rumah sama di sekolah kan kayak ada beda-bedanya tuh. Apa beda-bedanya dari rumah sama sekolah ketika Ramadan di sini? Nah, duluan sekarang. Kalau dari saya sih kalau di rumah itu kan kita beli makanannya kan kita beli sendiri kan. Jadi sahur. Jadi biasanya kalau di rumah itu habis sahur makan tuh langsung wah ngantuk itu udah nggak bisa lanjut lagi tuh harus ibadah ini harus ibadah. Tidur ibadah Tidur sampai siang. Iya. Tidur bangun-bangun udah zuhur gitu. Aduh. Tapi kan tapi Tahu mandi kan? Di Pradita nggak bisa gitu kan? Produktif. Enggak, waktu tahun lalu kan kita juga masih sekolah online kan. Nah, sekarang di sekolah kan bangun tidur, sahur bareng. Habis itu kalau mau balik asrama tuh kalau dari aku ya mau balik asrama tuh kayak aduh nanti bolak balik kan dari asrama harus ke masjid lagi balik asrama mending ke masjid sekalian gitu kan. Di masjid tidur enggak dong di masjid enggak beneran enggak kan mau nge-push rank iya Namatin Al-Quran. Iya namatin Al-Quran kemarin namatin Al-Quran terus habis itu ke masjid yang ngaji gitu ya tapi ya kalau di rumah kan kayak boring gitu bosen di rumah doang gitu nggak keluar kalau nyari takjil itu pun panas terus macet kan biasanya kalau udah sore mau buka gitu kan macet. Kalau di sini kan ya udah kita ngabuburit ada aja makanan bukanya gitu. Tanpa wacana. Iya, tanpa wacana. Betul banget Itu poinnya. Nah, kalau saya sih kan ya di rumah tuh ada ya positif dan negatifnya ya. Tapi kan negatifnya udah cukup mungkin ya. Kurang produktif, kita jadi kurang produktif karena ya kurang motivasi dan lain-lain. Tapi positifnya tentu aja ada keluarga yang menemani gitu kan. Kalau di Pradita ini kan kita di asrama, keluarga di rumah menunggu sampai kita waktu kepulangan setelah ujian lain-lain kayak gitu kan. Tapi kalau di ya sekalian bisa ya dekat-dekat dengan keluarga kan kangen-kangen juga kan karena Kalau kita Rio udah bahas kayak gini nih udah jadi kangen keluarga nih. Ya pokoknya yang bedanya mungkin di alhamdulillah di rumah ada keluarga, di sini ada pengganti keluarga teman-teman kita juga. Bener banget sih. Keluarga besar Pradita. Iya. Terus selama Ramadan ini ada nggak yang mau dicapai dari sisi Rohis maupun OSIS kayak ada suatu target selama Ramadan gitu Kak? Oke. Jadi kan proker kolaborasi tadi kan udah dijelasin kan. Iya. Jadi targetnya kami ini ya ingin merealisasikan seluruh proker tersebut walau di tengah persiapan ujian akhir. Iya, benar itu dia. Ya, dan alhamdulillahnya masih sekarang alhamdulillah lancar-lancar aja dan terutama yang bazar tadi itu kan. Sebenarnya bazar itu profitnya itu insya Allah akan untuk disumbangkan ke panti asuhan dan untuk bagi-bagi tajil di depan Pradita. Jadi gak Pradita aja ya. Berarti enggak YPPA, yang Pradita aja. Nah, terus yang itu bazar, terus yang Ramadan Cup juga itu targetnya ya agar yang olahraga biar kita solid, main bola itu pasti solid, yang supporternya banyak. Dan saat sepak bola itu juga sebenarnya itu temanya jadi cari tim match sebenarnya. Jadi penonton nanti kita dari OSIS ada perwakilan apa yang mengumpulkan sumbangan lain dan kita panti asuhan dan membutuhkan sekitar Pradita juga. Dan target kita ya insya Allah kami OSIS dan Rohis ingin bisa memanfaatkan Ramadan ini agar tidak hanya di siswa Pradita tapi masyarakat sekitar Pradita juga. Nggak cuma rohaninya aja yang kuat tapi jasmaninya juga. Bener banget. Gak cuma buat nyapain proker. Kalau dari OSIS tuh ya oke kita jalanin, semoga proker kita jalan semua. Tapi
yang paling penting itu adalah kepuasan siswa. Gimana siswa? Iya. Kita pengen kita bikin acara siswa puas dengan acaranya gitu. Jadi apalagi di tengah-tengah lagi sibuk gini kan. Iya. Jadi siswa kalau mau ngeluangin waktu tuh kayak berat banget kan, kayak wah ini waktunya bisa nih buat bikin ini, buat bikin itu. Jadi dengan adanya kita bikin acara ini kayak siswa, oh ya nggak apa-apa sih waktuku kepake buat ini. Kan saya tadi Ramadan Cup biar lebih sehat kan daripada di depan MacBook terus gitu kan. Males-malesan kan, mending kita olahraga biar solid. Ngomong-ngomong nih Kak, ngomong-ngomong ini kan sekolah asrama nih, sekolah boarding school yang keren banget. Jadi pasti kan di sini kan ada banyak perbedaannya. Ada yang dari Maluku, dari Jawa Barat, ada dari Jogja, ada dari mana? Semarang. Nah, itu kan sama juga ada yang perbedaan suku, perbedaan budaya, sama satu lagi itu perbedaan agama. Nah, soal agama nih, dari sisi non-Islam, para yang masih beragama non-Islam, gimana nih menanggapi dengan adanya Ramadan di Pradita kira-kira Kak? Oke, jadi kan tadi udah sebutin yang di asrama kan, yang Iya. bangunin kelagonen kan. Terus selain itu juga ya yang nonis ini, oh ya kan ini ada kantin yang buka kan. Terus kan ada beberapa siswa yang jualan entrepreneurship kan. Oh, iya. Nah, siswa-siswa yang entrepreneurship ini jualannya gak terang-terangan gitu loh. Buat nonis ini, jadi kayak ada tempat khusus ditaruh makanannya gitu, biar yang pesen ngambilnya di tempat itu biar gak memunculkan, gak nge-showing makanannya kayak muslim-muslim ya kan. Ya gitu, walaupun mereka nonis kan menghargai kita juga harus menghargai mereka gitu kan. Mereka udah makan ya udah biasa gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya ya kalau udah makan ya udah gitu kan. Kenapa gitu kan. Tapi aku salut sih nonis nih, kayak mereka sembunyi, kayak makannya tuh sembunyi-sembunyi. Sembunyinya tuh sembunyi Iya, banget sembunyi gitu. banget. Kita nggak tahu ya mereka udah kenyang gitu kan. Minum mereka juga nggak mau kelihatan atau enggak. Kalau misalnya udah nggak bisa, mereka maaf ya aku minum di depan kamu gitu. Maaf ya gini-gini. Bahkan yang nonis ini juga mereka mengingatkan sholat. Oh itu Kayak mengingatkan itu dia. sholat. Terkadang di asrama itu udah kamu nggak sholat? Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Berarti ini antara muslim sama yang non muslim ini berarti saling itu ya, saling solid ya, saling rukun-rukun lah ya. Nah, Terus nih, Gak cuma buat kita aja tuh juga buat semuanya. iya. terus nih ya, kan tadi kan Kak Rio sama Kak Sang kan udah cerita banyak banget nih soal Ramadan, soal toleransi di sini. Jadi saya jadi kepo nih, kira-kira nih dari Kak Hasan sama Kak Rio nih, apa sih pesan sama kesan yang mau disampaikan kepada para sobat-sobat yang nonton ini tuh kayak mau nyampein apa, coba disampaikan deh. Rasanya gimana deh? Kalau dari aku sih di masa puasa ini kita sebagai generasi milenial, sebagai generasi muda jangan menjadikan puasa ini sebagai bulan untuk bermalas-malasan, bukan sebagai bulan untuk mengejar ibadah tidur. Waduh. Ada. Jadi Ini saatnya ibadah pusreng. iya, walaupun memang tidur itu ibadah, tapi jangan seharian kita tidur terus. Kita juga harus tetap ngaji, karena ya pusreng ini benar-benar rasanya pusreng kan, dimana pahalanya dilipat gandakan kan. Inilah kesempatan kita buat produktif, buat ngaji, sholat sunnah semuanya, taraweh gitu. Apalagi taraweh tuh kan satu tahun sebulan. Sebulan Ramadan aja Kak. Ada gimana nih? Oke, aku mungkin lebih ke sisi keagamaan ya untuk teman-teman semuanya. Dari hadis muttafaqun alaih, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis ilham dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad ya. Jadi kami limpahkan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kepada Bani Adam, tetapi untuk pahala puasa akan aku berikan langsung kepada seseorang yang berpuasa tersebut. Jadi untuk teman-teman yang puasa ini, kalian jangan menyepelekan amalan berpuasa ini teman-teman ya. Karena berpuasa ini hanya antara engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau puasa kita gak bisa ria, masa kita aku puasa. Kita gitu kan, agak absurd gitu kan kalau mau ria juga. Jadi ini satu-satunya ibadah yang kita benar-benar terhindar dari ria, alhamdulillah. Dan untuk teman-teman yang ini apa? Dan ini untuk adik-adik, mungkin ada adik-adik yang nonton di sini. Oke. Adik-adik mungkin sekarang yang puasa lagi coba menahan makan dan minum ya. Jadi semangat adik-adik, karena setelah itu untuk yang biasa-biasa puasa ini rintangannya lebih berat karena kita telah terbiasa menahan nafsu makan dan minum, ada nafsu satu lagi.
nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu bener lain-lain. banget, iya. Kan nanti terlalu dekat dengan lawan jenis dan lain-lainnya. Mohon untuk lebih menundukkan pandangan-pandangannya di bulan Ramadan ini. Jadi Nabi Muhammad ngomong ke pemuda nih. Hei pemuda. Hei. Oh benar. Apabila kamu menikah, kalau kamu mampu menikah, menikahlah. Karena itu adalah hal termudah untuk menjaga nafsu syahwatmu. Dan apabila kamu belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Jadi teman-teman, puasa ini salah satu solusi untuk menjaga nafsu kalian teman-teman. Karena apa yang didapat dari menahan nafsu ini banyak banget teman-teman. Teman-teman direspek orang lain, teman-teman lancar-lancar aja harinya karena teman-teman gak ada masalah sama orang lain gara-gara nafsu teman dikeluarkan gitu loh teman-teman. Jadi berpuasa ini mengontrol nafsu. Ada satu quote. Apa itu? Apa tuh Kak Hasan? Hasan, itu dia. Cuak ya. Teman-teman, awas ya, itu aja dari aku. Oh iya nih kayaknya ngabuburit udah mau Bukan nih, kayaknya bentar lagi azan nih. Gimana nih? Bentar lagi ada. dua kata dong Kak buat sahabat-sahabat yang di sana. Coba ya, gimana? Apa ya? Oh, aku dulu. Oke, yes. Sobat-sobat yang mana ini? Oh, ini. Lagi dengerin. Sebentar lagi. Maksudnya sebentar lagi bukan. Sabar. Jadi tahan gitu. Dua kata, sebentar lagi. Oh iya. Kalau saya nungguin ya. Ada apa tuh Kak? Tetap semangat. Oh, Itu siap. aja. Tetap semangat karena sebentar lagi bukan. Itu dia. Ya, itu palingnya. Jadi ya karena udah mau buka juga nih, bentar lagi juga mau azan nih. Jadi ya mungkin gitu dulu kali ya, karena kan masih jangan nanti kan masa mau buka kita masih ngobrol-ngobrol kan. kan ada tuh sunnahnya kita kan mensegerakan berbuka, bener banget. Jadinya mungkin segini dulu dari kita semua, dari kakak-kakak juga nih. Terima kasih juga dari Kak Hasan, dari Kak Rio. Semangat juga buat ujiannya kan tetap ujian ya. Iya, makasih banget. Ya jadi jumpa lagi di serial selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.